Mantan pengurus Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Ken Setiawan membeberkan penyimpangan ajaran fasilitas pendidikan agama tersebut. Pendiri Negara Islam Indonesia Krisis Center tersebut menyebut ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang tersebut adalah gerakan makar. Selain berbahaya, Ken Setiawan juga membeberkan sejumlah penyimpangan yang terjadi di sana. Menurutnya, para pengurus dan pemimpin ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk cepat bertindak, mengingat jika dibiarkan pergerakan tersebut akan membahayakan keutuhan negara. Menurut Ken Setiawan, MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan disampaikan Ken Setiawan sudah melakukan penelitian yang sejak lama. Ia pun meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik. Menurut pria yang pernah menjadi pengurus Ponpes Al-Zaitun tahun 2000 hingga 2002 itu, NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk lanjutnya, Ponpes setempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian, namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Masih disampaikan Ken Setiawan, Ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Haji itu cukup di Indramayu, Jawa Barat dengan cara mengelilingi Ponpes Al-Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Lempar jumroh pun, kata dia, bukan memakai batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah itu semakin soleh. Penyimpangan lainnya adalah dosa bisa ditebus dengan membayar uang. Kemudian sholat juga belum diwajibkan. Mereka menilai negara Indonesia ini masih jahiliyah, jadi hukumnya bukan hukum Islam, tapi hukumnya adalah Pancasila. Lanjutkan Setiawan, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Tidak hanya itu, Ponpes Al-Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan, katakan, bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada negara selain negara Islam. Lanjutnya, negara di luar negara Islam menurut pemahaman Ponpes Al-Zaitun adalah kafir. Semua itu, katakan Setiawan, ada di hidden kurikulum yang diajarkan di Ponpes setempat. Pada kesempatan itu, Ken Setiawan kembali meminta agar MUI dan Kemenak bisa membuka hasil penelitian lalu dan segera membuat fatwa bagi Ponpes Al-Zaitun. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NII ini memang mengkolaborasi ajaran NII dengan ajaran Islam Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Islam Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Islam Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu, Jawa Barat di Al-Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al-Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega,
sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin udah cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan, Menko Polhukam, kita punya intelijen.